Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar pada materi Alfiyah bait 1 dan 2 ya. Walaupun di sini tertulis hanya 1, tetapi nanti yang kita bahas adalah bait 1 dan bait 2. Jadi kita membahas tentang biografi dari Syekh Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Muhammad ibnu Malik sampun ngandika muji ingsun marang Allah dat kuwasa. Qala wasdawuh Muhammadun sinten Muhammad huwa utawi Muhammad ibnu Maliki iku ibnu Malik. Ing pangandikan Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Ahmadu muji ingsun Rabbi ing pangeran ingsun. Allah rupane Allah khaira maliki hale luweh bagus-baguse dat kang nguwasani. Artinya Muhammad alias Ibnu Malik berkata, aku memuji Tuhanku yaitu Allah sebaik-baiknya Raja yang memelihara diriku. Seperti halnya pengarang kitab yang lain ketika mengarang suatu kitab pasti tidak meninggalkan yang namanya memuji kepada Allah. Setelah di dalam pengarangan ada Bismillah, kemudian ada Hamdalah atau suatu pujian kepada Allah. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Musalliyan Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Shalawat maring nabi kang kepilih, maring keluargane nabi kang minulya. Musalliyan hale wong kang maca sholawat alan nabiyyi ing atase nabi al mustafa kang dipilih sapa nabi wa alihi lan pira-pira keluargane nabi al mustakmilina kang amrih kesempurnaan kabeh asyarafa kang mulya. Artinya seraya bersolawat untuk nabi terpilih dan untuk keluarganya yang telah menyempurnakan sifat-sifat keutamaan dan kemuliaan. Jadi setelah membaca bismillah, hamdalah, sholawat, seperti halnya pengarang-pengarang kitab yang lain. Jadi beliau memuji Nabi Muhammad dan juga keluarganya Nabi Muhammad. Sekarang kita masuk pada poin intinya, yaitu biografi dari Syekh Ibnu Malik. Nama beliau adalah Jamaluddin bin Abdullah bin Malik. Kalau kita melihat kitabnya tertulis Abdullah Muhammad Jamaluddin bin Malik. Jadi di tengah-tengahnya itu nama bapaknya yang sebenarnya adalah Abdullah. Jadi Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik. Beliau lahir pada tahun 597 Hijriah dan besar di Jayan, Andalusia. Jadi beliau lahirnya itu di Jayan, Andalusia. Andalusia kalau zaman sekarang itu merupakan daerah Spanyol. Jadi beliau bisa dikatakan lahir di Eropa kalau zaman sekarang. Bertempat tinggal dan wafat di Syria 12 Sa'ban 672 Hijriah. Jadi beliau lahirnya di Andalusia, di Jayan, kemudian besarnya di Syria dan juga wafatnya berada di Syria. Usia beliau 57 tahun. Jadi usia beliau 75 tahun. Lahir dan besar di Jayan, Andalusia, kemudian wafatnya di Syria.
Nah, ketika kita memahami nama beliau kan Jamaluddin bin Abdullah bin Malik, seharusnya ketika kita melihat redaksi dari namanya kan Ibnu Abdullah bukan Ibnu Malik. Mengapa beliau lebih memilih menisbatkan atau mensandarkan namanya itu kepada Mbah Malik bukan Mbah Abdullah? Kira-kira alasannya apa? Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama karena bertata krama kepada beliau Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad itu kan namanya itu Ibnu Abdullah. Ketika Syekh Ibnu Malik itu menisbatkan kepada ayahnya, otomatis sama Ibnu Abdullah, Ibnu Abdillah. Nah, maka dari itu karena bertata krama kepada Nabi Muhammad, beliau itu tidak ingin menyamai Nabi Muhammad, makanya yang dipakai itu adalah Ibni Abdillah, bukan yang dipakai itu adalah Ibnu Malik, bukan Ibnu Abdillah. Karena ketika nanti istilahnya Ibnu Abdillah dikira sama seperti Nabi Muhammad agar tidak menyamai atau beliau bertata krama kepada Nabi Muhammad. Kemudian karena kakeknya lebih terkenal, jadi antara bapaknya Ibnu Malik dengan mbahnya Ibnu Malik itu lebih terkenal mbahnya Ibnu Malik. Sehingga apa? Ketika lebih terkenal, otomatis penisbatan kepada nama mbahnya itu kan akan lebih menggelegar. Jadi kitab Alfiyah ini karangan siapa sih? Oh, karangannya Ibnu Malik. Oh, Mbah Malik yang terkenal iku. Nah, pastikan istilahnya secara promosi itu akan lebih terkenal daripada nama yang kurang terkenal. Kemudian karena bertafaul agar memiliki banyak ilmu. Karena Mbah Malik itu terkenalnya karena keilmuannya, maka Syekh Ibnu Malik itu mensandarkan namanya kepada Mbah Malik agar apa? Semoga saja ketika namanya itu disandarkan kepada mbahnya, yang mana mbahnya itu orang yang terkenal, maka beliau berharap semoga Syekh Ibnu Malik itu juga bisa terkenal seterkenal seperti mbahnya karena kemasyhuran mbahnya karena keilmuannya. Kemudian yang keempat karena tujuan jinas tam. Jadi kesamaan secara lebih menyeluruh, ada 4 jenis itu di dalam istilah ilmu balaghah. Nah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan atau ingin ditambahi, silakan tulis di kolom komentar ataupun komunikasi secara yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.